sampah plastik ke laut, hanyut, kita kira selesai masalah kita. Ternyata masih ada karena plastik dimakan sama ikan. Ikan tuh kembali lagi ke meja makan, kita makan, tuh mau ada karma pala. Dan di rumahku itu kalau banyak rumah-rumah orang kan pemulung dilarang masuk. Ya. Kalau di rumahku pemulung silakan masuk. Ya. Ambil ini, udah ambil sampah-sampah yang non organik silakan. Seniman dengan nongkrong, ngopi, begadang. Tapi membicarakan bangsa ini gitu, ketimbang dengan orang-orang pinter kutu buku tapi mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Namanya miniatur negara kan. Rumah miniatur negara kan. Buana alit nih negara. Ya, setuju. Negara malah Buana Agong nih gitu. Nah, tetap Lirobi pilih yes, bakar no. No, ya. The next lagu part kedua Andai Aku Jadi Gubernur, berarti kita collab aja. Jadi isu sampah itu jadi satu lagu aja. Iya. Jadi sampingmu, diskusi sampah itu penting bagiku dan bagimu. Andai aku jadi gubernur Bali, masalah sampah masalah ada, topik masih banyak, mesti udah habis klaim. Kita akan bahas topiknya lagi yang musiknya habis tapi topiknya masih banyak. Kita kedatangan tamu, itu karya terbaru beliau. Kita jumpa lagi Nyamo di podcast Di Sampingmu, diskusi sampah itu penting bagiku dan bagimu. Sebuah kehormatan bagi Tiang, beliau mampir ke Pulau Nyamo. Mudah-mudahan Pulau Nyamo tidak jadi pulau plastik di kemudian hari. Dan beliau adalah sosok jenius bagi Tiang. Jenius dalam karya-karyanya yang tidak hanya enak tapi juga penuh nutrisi. Beliau inspirasi yang mencari nama band di buku biologi, Ganggang Emas Bersel 1. Dan beliau adalah sosok yang Tiang idolakan karena beliau adalah seorang yang thinkingnya global, act-nya lokal. Siapa lagi kalau bukan Beli Gede Robi Nafikula. Dapat tangannya penonton 5.000 langsung. Pulau Nyamo keren ke. Rame ke di sana juga studio 1, studio 2, studio 3 penuh karena beliau vibrasinya, frekuensinya bagus. Dan terima kasih Beli Robi. Beli Gede luar biasa, ini kehormatan, dan beliau adalah salah satu bintang tamu narsum yang paling banyak di request. Tidak hanya di Instagram tapi di TikTok. Beli Robi, Nafikula, Beli Robi. Akhirnya karena kepadatan waktu beliau, akhirnya hari ini di Pulau Nyamo beliau berkenan hadir untuk kita belajar lebih banyak lagi tentang lingkungan, tentang bagaimana pengelolaan sampah versi beliau adalah seorang yang tidak hanya pelaku tapi riset juga, karya-karyanya banyak tentang lingkungan. Kita mau bahas tema lingkungan karena ini podcast sampah, tentang sebuah karya dan statement Beli Robi yang lumayan sering dia dengar, Tuhan tidak menciptakan sampah. Wih, berat nih Nyamo. Tuhan tidak menciptakan sampah. Yang setuju ketik setuju dulu. Ya di komentar ya. Beli Robi, gimana tuh Beli Robi? Ya, yang pertama ya aku nggak nyangka tempatmu sekeren ini ya. Terima kasih, masih proses lebih, mohon doanya. Thank you banget udah diundang sini, udah ngopi yang gelas kedua. Gelas kedua ya, tadi kita bahas banyak hal. Kelewatan bahasnya udah seru, sekarang kita buat lebih seru lagi. Iya, ini gelas ketiga bakal mekemit. Udah ganti warna dia malam-malam lebih tidak hitam. Tuhan tidak menciptakan sampah. Jadi sebenarnya ini biar waktu kita, ini salah satu lagu Nafikula ya, judulnya lagu sampah gitu. Mungkin itu ya biasa kan kalau musik itu kan sebagai media kan perlu clickbait gitu. Jadi perlu sesuatu yang catch gitu. Jadi dari situ akan orang jadi wah ada gagasan Tuhan tidak menciptakan sampah, baru di situ diskusi terbangun kan. Itu semuanya sesuai dengan konsep apa namanya yang selama ini di Bali lakukan, baik itu di level pemerintah atau di level korporasi dan level masyarakat, itu kan pemilahan sampah kan. Nah, dengan pemilahan sampah ini terjadi, maka akan mudah untuk
dijadikan dijual gitu kan, dijadikan apa namanya komoditas ekonomi gitu kan. Value-nya ya. Kalau misalnya sampah rumah tangga itu, kalau aku sendiri di rumah karena milah sampah juga, sampah rumah tangga itu kan 70%-nya organik. Kalau aku punya kebun, aku nggak perlu beli pupuk karena aku bikin kompos sendiri kan. Dan kompos ini sebenarnya kalau dilakukan di level bisnis itu harganya bisa Rp6.000 per kilogram. Apa yang super bisa Rp9.000 per kilogram. Itu misalnya lihat kayak beberapa yang sudah dari dulu lama bikin kompos dan jadi pupuk, itu misalnya kayak teman-teman di Bekasi Farm gitu misalnya kan, itu jadi nilai ekonomi. Kalau di skala desa misalnya kayak Padang Tegal itu kan, itu ada punya rumah kompos sendiri dan itu lumayan jual gitu. Demand dan supply-nya juga kencang, banyak yang minta. Hotel-hotel di situ juga perlu pupuk, mereka beli dari situ. Sampahnya masyarakat bisa diolah gitu. Nah, sementara yang 30% yang organik tadi itu 25%-nya kebanyakan itu adalah yang bisa dikumpulin sama pemulung untuk di recycle gitu kan. Itu juga ekonominya ada gitu. Dan kalau kita lihat mungkin sisanya 5% itu sebenarnya hal-hal yang susah untuk di recycle atau dikelola kembali, gitu residu gitu. Dan sebenarnya banyak dari barang-barang ini sebenarnya nggak perlu diciptakan, nggak perlu diproduksi. Dan kalau dia nggak diproduksi, masyarakat juga masih bisa hidup gitu. Sesungguhnya gitu, masyarakat masih bisa hidup dan atau didesain dengan bahan yang sama, didesain untuk bisa di recycle. Jadi masuk di 25% tadi sebenarnya dengan desain yang bagus gitu. Atau misalnya plastik misalnya tas kresek sama misalnya kalau dia jadi tas yang tahan lama gitu, bahannya sama gitu. Tapi yang satu dipakai untuk sekali, yang satu dipakai untuk bertahun-tahun gitu misalnya. Bisa di-reuse ya. Bisa di-reuse gitu. Jadi kesadaran yang terbangun pertama bahwa sampah ini milik kita karena bukan ciptaan Tuhan kan. Setelah kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk membuatnya jadi seperti Bli Robi bilang, tidak ada sampah sesungguhnya kalau kita itu aware, kita peduli dengan sampah kita hasilkan. Dan Bli Robi setahu Tian adalah salah satu penggiat yang mendukung gerakan pemilahan. Sangat mendukung pemilahan. Itu core-nya pertama itu powernya di pemilihan ya. Kesediaan, karena pemilihan sudah selesai ya, pemilihan sekarang. Pemilihan itu yang akan mewujudkan bahwa sesungguhnya kita bisa kok tidak menghasilkan sampah. Karena dipilah dan dialokasikan jadi kompos, boleh bilang. Iya benar. Dan orang bilang kan kita kan berekonomi kan, melakukan tindakan produksi, berkegiatan pasti akan menghasilkan sampah kan. Ya tapi kalau kita bertanggung jawab tadi ya sebenarnya bisa kok kita, walaupun tidak zero sampah sama sekali, tapi bisa meminimize kalau kita pilah gitu. Karena sebenarnya yang menjadi problem adalah saat dia nyampur. Itu mau dibagaimanain susah. Kalau kita pilah dia akan jadi komoditas. Kalau kita lihat apakah ini hal yang baru, enggak. Nenek saya dulu memilah sampah juga. Karena dia punya celeng. Karena dia piara babi gitu. Jadi sampah makanan rumah tangga ini mana yang masih bisa dijadiin banyu istilahnya. Makanan celeng dia akan pakai karena punya nilai ekonomi. Daripada dia beli pakan ternak, lebih baik dia bikin sendiri kan. Dan tidak keluar ke TPA sampah organik 70% ini sampah rumah tangga ini jadi makanan celeng. Bahkan pohon-pohon pisang yang, kalau pohon pisang kan cuma sekali aja dipakai, begitu diambil pisangnya gerbongnya jadi kalau dibuang jadi sampah. Tapi kalau dia jadi makanan babi gitu ya, makanan bebek itu, makanan babi, dia akan jadi komoditas ekonomi gitu, jadi punya nilai ekonomi. Nah, bayangin juga kalau kita sama kayak gitu. Sementara kalau kita lihat sampah-sampah kita yang lain itu, misalnya kayak kita tidak bisa hindari juga kadang-kadang kita punya packaging kemasan atau botol-botol atau kaleng sarden gitu kan. Atau botol bir gitu misalnya. Ini kan sebenarnya kalau dikasih ke pemulung ini bisa ada nilainya. Ada nilai. 10 botol bir kosong sama dengan 1 botol bir baru, bir baru gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pilah dan kita kembalikan ke tempatnya untuk diproduksi ulang, inilah yang namanya di Bali kalau kita kenal pralina sebenarnya kan. Sud kita pakai, ut peti kita ciptakan, stiti kita gunakan, reuse sebisa mungkin. Pralina adalah bukan dihancurin atau dihancurin untuk dibuang itu ya, tapi dikembalikan biar jadi kehidupan baru.
botol bekas jadi botol baru gitu. Ya, udah ada sebenarnya konsep yang disediakan oleh leluhur kita ya, cuman udah. belum dikupas oleh kita semua karena sibuk mungkin waktu kita. Belum diimplementasikan. Ya, implementasikan gitu. Belum tercerahkan juga dari meaning, filsafat atau maksudnya yang disediakan oleh leluhur. Tuhan tidak menciptakan sampah, ini menggelitik. Dan sebenarnya karena beli Robi dia banyak inspirasi, saya yang bingung. Jadi hostnya ini inspirasinya banyak. Pulau plastik juga sangat boom, sangat bagi tiang sangat edukatif, sangat menggugah perasaan kita untuk menjadi lebih belajar lah. Saya pribadi belajar share, belajar care, belajar peduli. Jadi berarti Tuhan tidak menciptakan sampah dan sampah tidak ada kalau kita peduli. Itu kan butuh manajemen ya. Manajemen dari kesadaran kita di dapur, ada sisa sayur, sisa buah, itu dibawa ke kompos. Kompos. Kalau kita mau bikin kompos ya. Ya, artinya kalau kita mau buat kebunnya kompos skala rumah ya. Di situ bisa ke hewan peliharaan yang nilainya ekonomis dan sisanya yang 5% sangat sedikit sesungguhnya, dan kita usahakan tidak ada, sehingga benar beli Robi bilang sampah tidak ada gitu ya. Iya, kita betul. tidak bikin sampah. Dan di rumahku itu kalau banyak rumah-rumah orang kan pemulung dilarang masuk. Ya, kalau ya. di rumahku pemulung silakan masuk ya. Ambil ini, ambil sampah-sampah yang non organik silakan. Ya. Karena menurutku mereka juga pahlawan sampah sebenarnya gitu. Iya. Dia dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Dia Dia yang mengangkut kita supaya sampah itu nggak lari ke TPA kan. Iya. Jadi sebisa mungkin organik udah kita bungkus sendiri. Iya. Udah kita pakai sendiri. Yang sisanya kasih pemulung untuk masuk ke tempat recycle. Nah, saya percaya juga kalau itu bisa dilakukan di skala rumah. Rumah itu kan sebenarnya miniatur negara kan. Rumah miniatur negara kan. Buana alit nih negara. Ya, setuju. Negara malah Buana Agung nih gitu. Nah, dan itu kalau bisa dilakukan secara rumah berarti bisa dilakukan skala desa. Kalau pemilihan sampah berbasis sumber kan berarti dari rumah, dari desa kan. Coba bayangin ngelah komposter skala desa gitu misalnya. Bumdes nih kayak gitu. Berarti kan iya bergerak. Dan ini apalagi kita ada Banjar lebih mudah sebenarnya. Benar, ada dana desa. Ada dana desa pengolahan sampah 30% kan. Misalnya 1 miliar berarti 300 juta ada anggaran untuk ngurus sampah. Nah. Kalau itu misalnya dilakukan di skala desa, tapi di rumah misalnya idealnya. Kalau aku pakai selama ini kan sendiri, tidak disupport oleh sistem. Sistem mandiri ya. Ya syukurlah karena ada Natah, ada itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya lahan? Gitu, yang tinggal di apartemen atau kamarnya kecil. Nah misalnya kalau dia 70% sampah organiknya dia komposkan sendiri. Tapi oleh desa beli. Iya kalau kamu punya sampah setengah jadi lah kompos dari rumah, aku beli. Padahal cara raga modelnya duduk Jepun itu. Orang mau duduk Jepun karena ada yang beli kan. Ada yang beli setengah jadi, entah itu nanti jadinya jadi essential oil apa semua itu terserah lah. Tapi kalau ini kompos setengah jadi dibikin di rumah, dibeli oleh desa lah gitu, misalnya oleh Bomdes. Oke, kompos setengah jadi anggaplah harganya Rp1.000. Tapi kalau dia super tidak ada kacip, tidak ada plastik yang dikit-dikit, harganya 1.500. Pasti orang akan pilah-pilah kacipnya untuk dapatkan lagi 500 Anggaplah ini harga-harga kira-kira lah. Nanti begitu dikumpulin di TPST gitu misalnya atau TPS gitu ya. Itu berarti kan barang yang sudah tidak bau kan? Ya, karena sudah udah kompos itu enggak bau. Enggak bau dia. Karena ketika bercampur yang anorganik. Benar, karena masyarakat kumpul di TPS atau TPST itu nyampur itu yang bikin jadi TPST itu kan TPA kecil. Kalau kayak gitu nggak ada yang mau ada TPST di tempatnya gitu loh. Pasti ditolak ya. Pasti ditolak gitu. Tapi kalau udah jadi nanti di level desa ini kalibrasi aja. Padahal cara koperasi arak di Karangasem. Kumpulin arak di setengah jadi. Koperasi ini kalibrasi outputnya nanti 30% untuk minuman, 70% untuk medis. 90% untuk etanol untuk bahan kimia gitu misalnya. Nanti Bumdes ini kompos super, kompos medium, kompos kompos setengah jadi yang murah meriah gitu loh. Berarti pemilahan tetap menjadi kunci utamanya ya. Artinya kesediaan memilah, kesediaan gini mau meluangkan waktu untuk melakukan itu gitu. Betul. Ya. Tetap karena aku suka pemilahan itu karena uangnya berputar di masyarakat. Itu keren. Uangnya berputar masyarakat, minim emisi. Karena sebenarnya gerakan kegiatan-kegiatan ini yang paling yang cuma
menghasilkan polutan tuh nanti di industri recycle ya. Karena pencacahan plastik itu misalnya itu pasti ada residu mengotori air gitu. Dikit-dikit yang ya namanya juga tiap produksi walaupun dia recycle pasti akan ada output sampah kan. Sampah ya, limbah. Nah, tapi kalau misalnya makanya dari dulu aku nggak suka kalau benda-benda ini langsung dibakar. Walaupun pembakaran skala rumah tangga atau pembakaran gede secara insinerator itu dari dulu menurutku untuk Bali, aku nggak terlalu setuju. Karena itu sama saja dengan membuang nilai ekonomi. Tidak sesuai dengan sirkular ekonomi gitu loh, membuang. Ada yang terputus jadi putarannya. Jadi tetap Beli Robi pilih yes, bakar no. No ya. Rumah adalah miniatur sebuah negara. Berarti sekarang anggaplah suami presidennya gitu ya. Presidennya harus karena emansipasi bisa aja. Iya, bisa jadi istri ya. Jadi suami wakilnya ya. Suami wakil antara presiden dan wakil presiden harus berkolaborasi, memberi contoh lah minimal ke masyarakat, ke anak-anaknya, masyarakatnya untuk mulai terus belajar. Karena setiap belajar pasti ada ini gimana ini, termasuk yang mana ini organik apa reduksi apa. Jadi terus belajar. Setidaknya itu adalah hal yang utama pemilahan bagi Beli. Saya setuju luar biasa nih dan di awal tadi itu yang bernyanyi lagu Kalau Aku Jadi Gubernur Bali, semua yang udah saya sudah nyari ini tentang korupsi solusi begini, sekolah yang harganya masuk akal, banyak pembangunan seperti apa, infrastruktur, pajak udah terkangkum dan dia salut dengan lagu itu. Tapi di ujungnya itu apa namanya topik masih banyak, musik sudah habis gitu. Kalau Beli Robi berkenan, mohonlah di sini disampaikan kira-kira kalau dilanjutkan bait-baitnya itu. Lagi berapa baitnya beli untuk sampah nih Kak, apa yang akan beli sampaikan di sana? Tiang pribadi penasaran nih Ki, karena ngefans dengan lagu itu. Aduh, thank you. Ya kemarin sih lagu itu dibuat kan untuk karena merespon lagi pilkada. Jadi sebenarnya itu kontribusi kita sebagai masyarakat. Masyarakat kan harus aktif juga di politik kan. Harus melihat politik. Karena yang dituntut oleh demokrasi adalah partisipasi dan suara masyarakat. Karena toh juga kan yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sebenarnya kan. Jadinya kalau masyarakat yang tidak berpartisipasi atau apatis dalam politik itu yang tidak diharapkan oleh demokrasi sebenarnya. Kalau Raga berkomit di demokrasi berarti harus masyarakat berserta. Karena apa? Karena demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Kalau rakyatnya nggak hadir, darinya udah hilang ya. Kita pemimpin sebenarnya gitu loh. Kalau di demokrasi kan. Maka kita bergerak juga, ayo datang ke TPS nyoblos, itu perjuangan kita di politik ini. Dan juga kasih kontribusi apa yang masyarakat mau. Kalau aku lihat sih, kalau kemarin kan dari respon itu sebenarnya kalau kita lihat kan isu lingkungan tidak terlalu banyak dibahas gitu kan. Kalau aku pikir ya tidak semata-mata menjadi kesalahan atau menjadi suatu yang tidak ideal bagi pemimpin gitu juga. Aku yakin juga pemimpin kita sebelum bikin debat mereka juga survei ke masyarakat. Apa kira-kira topik yang kira-kira masyarakat ingin bawakan, ingin dengar gitu. Kalau misalnya kalau surveinya cuma hanya 3% masyarakat yang tertarik bicara tentang isu lingkungan, pemimpin kita juga ngapain bahas itu gitu. Oh ini masyarakatnya hanya mau misalnya orang-orang kegiatan budaya hanya mau biar odalannya dibiayai, itu yang menarik itu akan dibahas sebagai pemimpin. Ini kalau dari strategi elektabilitas kan. Ya maksudnya kita ini udah jadi pembelajaran publik kan. Jadi makanya di sini penting sinergi. Kalau isu lingkungan, isu sampah terutama itu tidak menjadi isu favorit di masyarakat, itu tidak akan menjadi prioritas bagi kebijakan publik. Kesana hubungannya ya. Gitu. Jadi kita tidak semata-mata boleh menyalahkan ke atas saja, tapi kita di bawah ini belum menganggap itu sebegitu penting sehingga tidak akan diangkat. Benar. Dan juga sebenarnya dalam sistem demokrasi tidak ada di atas di bawah. Karena sistem demokrasi itu maksudnya pemerintah sama masyarakat itu ya sejajar gitu loh, sama-sama membangun. Pemerintah, korporasi, penyandang dana itu misalnya sama masyarakat itu paralel. Kalau aku jadi gubernur Bali, tapi program kalau ini kan mewakili, ini baru andai kan. Mudah-mudahan ada yang pegang kebijakan. Jadi gubernur belum tentu juga. Maksudnya karena kita Beli Robi merenung, mencari riset banyak, pekerjaan Beli Robi juga banyak terhubungan dengan lingkungan itu, kan kemungkinan telepon ditaruh di Bali itu jatuhnya ke Beli Robi bukan kepada politisi. Jadi mudah-mudahan ada politisi yang mendengar, yang pemegang kebijakan itu, sehingga ide ini bisa dipakai.
ide yang jenius Beli Robi ini bisa dijalankan begitu. Ya aku yakin juga Bali banyak punya orang jenius ya. Maksudnya banyak punya orang jenius, banyak juga orang-orang yang peduli pada Bali. Aku pikir. Cuma bedanya adalah mereka mau bersuara apa diam aja. Benar. Tapi kalau kita sendiri kan enaknya kita sebagai seniman ini kan punya media yang kita bisa pakai ngajumin deh gitu, menyampaikan sesuatu tanpa merasa jumawa gitu, tanpa merasa sombong. Itu menurutku berkah sebagai seorang seniman kan. Aku yakin banyak juga orang peduli, tapi kadang-kadang gitu menyuarakan, entah itu karena memang satu dia tahu tapi dia tidak peduli gitu. Yang kedua dia tidak ada waktu. Yang ketiga merasa bahwa kalau aku ngomong tapi nggak ada yang nanya juga takut dibilang sombong gitu. Tapi kalau aku sendiri sebagai masyarakat ya, aku tertarik pada misalnya kayak kata-kata Soekarno dulu. Aku lebih suka orang kayak seniman dengan nongkrong, ngopi, begadang. Tapi membicarakan bangsa ini gitu, ketimbang dengan orang-orang pinter kutu buku tapi mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Jadi kan kalau di Bali kan jenana marga yoga sharingnya nggak jalan ya. Jadi rugi pinter untuk diri sendiri aja ya. Diri sendiri juga nggak bermanfaat juga gitu. Sementara kalau kita ya untunglah kita punya seniman punya banyak waktu ngobrol, ngopi, bikin podcast. Ini kan berbagi. Dan menurutku kalau misalnya Soekarno mengharapkan itu sebagai founding father, aku pikir ya kenapa nggak kita bagi gagasan ini? Syukurnya kita bisa ngai lagu. Jadi tadi diskusi kita pas baru ketemu kan, Beli Robi ternyata kita punya tugas untuk mempengaruhi pemimpin. Jadi mudah-mudahan makanya seandainya gubernur bisa dengar lagunya Beli Robi itu kayaknya itu sudah bisa jadi segaris besar program-program pemerintah itu jenius itu bagi Tiang ya. Cuma di bawahnya itu udah sampah itu kepotong kleng. Mudah-mudahan sampai di podcast pertemuan kita ini tersampaikan lah dari selain pemilahan, tapi yang perlu artinya BUMDes diaktifkan untuk tidak hanya bikin supermarket tapi juga bikin pemilah kompos, dan itu punya nilai ekonomi kan. Komposting, menyelesaikan satu masalah dengan menciptakan solusi-solusi yang lebih banyak gitu. Nanti mungkin the next lagu part kedua andai aku jadi gubernur, berarti kita collab aja. Jadi isu sampah itu jadi satu lagu aja. Jadi kalau kemarin tadi kan itu yang di lagu versi pertama itu kan banyak isu pendidikan, isu pangan, isu korupsi dan lain-lain. Nanti mungkin kita bikin satu lagu. Mudah-mudahan bisa ya. Itu keren kalau idenya ya. Atau nggak ditranslate dah, siapa tahu ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, saya bikin bahasa Balinya. Biar semua elemen bisa kita kena. Jadi keren Beli Robi. Artinya ketika yang dengar lagu itu kok bisa podcast sekarang sama Beli Robi ya, kehormatan bagi Tiang. Pulau Plastik juga salah satu karya yang bagi Tiang luar biasa. Artinya kegiatan kolaborasi Beli dengan penggiat lingkungan, penggiat kreatif sampai jadi film dokumenter ke-12 loh semenjak negara ini didirikan. Benar Beli Robi ya? Benar ya? Yang masuk bioskop. Yang masuk bioskop luar biasa itu. Di Pulau Plastik itu Tiang dengar tiga kerangka yang sangat luar biasa begitu ya. Ada masyarakat, setelah itu pemerintah dan corporate. Bisa Beli di Tiang yang ingin belajar ini dijelaskan sehingga tumbuh kesadaran Tiang. Oh benar triangle ini, tiga angle ini sebagai masyarakat. Oh saya bisa berbuat juga nih untuk lingkungan sebagai pemerintah. Oh saya juga bisa melakukan sesuatu juga untuk lingkungan, termasuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang ada sampahnya. Bagaimana Beli? Nah sebelum dijelaskan nih Kak, kenapa gini ini sama-sama belajar juga. Sebenarnya saya juga belajar waktu sambil berjalan, sambil bikin film itu saya juga nggak terlalu banyak tahu, tapi dalam proses pembuatan film itu akhirnya jadinya belajar gitu. Kalau kita lihat isu sampah itu, aku pikir masyarakat, kenapa aku nggak lanjutin di lagu itu? Topik masih banyak, udah habis. Karena sebenarnya di Bali ini kan isu sampah ini kita udah bergulut udah lebih daripada 10 tahun Jadi sebenarnya kompleks gitu kan. Dan di Pulau Plastik sendiri itu sebenarnya spiritnya bahwa kita tidak mau nunjuk tangan salah kamu gitu. Tapi kita ini salah kita semua dan sama-sama kita duduk cari solusinya gitu. Tong royong kita nih ya. Nah, intinya kayak gini, masalah sampah. Kita kan dari dulu udah sepakat nih. Solusi dari sampah ini adalah reduce pertama. Reduce pengurangan. Reuse kedua. Setelah paling terakhir baru recycle. Yang bisa reduce sampah
itu adalah tugas pemerintah. Karena dia bisa bikin regulasi, mana yang boleh dibikin, mana yang nggak boleh dibikin. Mana boleh masuk Bali nih, mana yang boleh, enggak. mana yang enggak. Itu kan dari regulasi kan. Kalau misalnya ada beberapa produk-produk yang susah di recycle, dia jadi polutan pencemaran, dia misalnya tiap habis odalan dia ndak ada yang mau nuduh, pemulung malas nuduh karena nilai ekonominya rendah, dia beracun, dia mengotori. Kita bisa lihat itu dari pantai-pantai itu mana benda-benda yang paling banyak yang tidak dikumpulin, yang mencemari gitu. Sedotan plastik gitu misalnya. Ya misalnya kalau itu dikurangi atau dihentikan produksinya, itu sebenarnya tidak merugikan masyarakat juga, karena kita dari dulu nenek-nenek kita juga nggak pernah pakai itu kan, maksudnya masih bisa hidup gitu loh, masih bisa minum juga, masih kan, bisa minum. Keren, sebenarnya reduce itu pemerintah regulasi, makanya kita harus dukung regulasi mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang barang yang lebih banyak manfaat daripada mudarat, itu aja. Karena memang tujuan hukum itu dibuat adalah agar lebih banyak manfaat daripada mudarat gitu. Reduce. Nah, sekarang kan produk-produk itu harus tetap dibuat agar ekonomi jalan. Karena ekonomi butuh packaging, butuh misalnya sedotan lah gitu. Sedotan itu. Kalau kita ada, kalau aku sendiri 10 tahun enggak pakai sedotan, tetap aja aku es jeruk, rasanya es jeruk, enggak mengubah nutrisi. Tapi seandainya kalau ada minum kuat gitu misalnya, harus ada sedotannya gitu misalnya karena bolong. Yang mana sedotan kayak gimana yang kita mau bikin? Yang reuse dong. Yang bahan bisa kita pakai berulang-ulang gitu kan. Jadi ini kan di mana reuse ini bisa terlibat, di sinilah korporasi bisa corporate terlibat. Ini yang Karena yang nggak desain kan, desain packaging. Produksinya seperti ini ya, produksi bisa kita seperti reuse. ini misalnya kayak air kemasan. Aku bukan anti plastik, air kemasan plastik mineral itu. Ada banyak packaging air kemasan yang sebenarnya kalau dia dipakai, dia keluar, dia bisa menguntungkan pemulung misalnya. Itu nanti itu yang gampang di recycle. Tapi sebenarnya kalau kita dulu botol bir. Botol bir enggak ada sampah. Kan kayak bir-bir brand-brand yang gede. Isinya aja kita minum kembali di refill lagi kan. Aku pikir itu jenius. Air mineral kenapa ada? Galon kan ada sampah kan. Kita reuse. Kita cuma pakai isinya gitu. Bayangin kalau semua packaging kayak gini. Gas LPG kan ada sampah. Cuma sekarang barang seribuan tuh kayak snack tuh kan, Nah, saset. Dibilang saset ini untuk ekonomi menengah ke bawah misalnya gampang. Tapi aku pikir regulasi tadi, regulasi produksi kan harus mendukung perekonomian rakyat, harus mendukung mana yang pro rakyat, yang membuat rakyat miskin tambah miskin atau rakyat banyak pengeluaran jangan dibuat kan gitu kan. Kalau kita lihat saset harganya udah gopek 500. Bahan baku nih misalnya sampo. Bahan baku sampo itu isinya udah itu aja kan. Baking soda, parfum sama gliserin. Tuh gitu. Kalau kita total mungkin harga bahan bakunya cuma 1 rupiah. Pakai cerot. Bahan bungkus nih, laminating aluminium ini kan sering merchandise. Laminating, printing aluminium multilayer itu harganya mahal itu, 400 belum lagi desain grafis 400 perak. Berarti kita pakai 100, buang 400, yang nantinya dia ada di alam, ndak dikumpulin sama pemulung karena multilayer susah di recycle, dan nanti pemerintah akan keluar banyak uang untuk rehabilitasi lingkungan, atau dari laut, atau dari sungai. Dan yang tadi dibilang masyarakat yang nggak mampu, hanya memakai 100, membuang 400, kalikan seumur hidupnya, mungkin dia mengeluarkan biaya hidup untuk sampo lebih banyak daripada orang yang mampu beli bulk. Patut cara raga ngelah laundry. Hitung-hitungan. Harus diedukasi masyarakat pada dia tentang hitungan-hitungan beli hitungan-hitungan. Ngelah laundry. Pakai pelembut pewangi setiap hari. Apakah laundry itu nganggo saset? Sing mungkin kan pasti nganggo jirigen kan. Karena laundry hitung-hitungan. Karena laundry hitung-hitungan. Raga ngelah warung jadi untuk pemakaian pribadi, beli galon atau beli kemasan gelas nih misi pipet. Pasti beli galon lebih mudah. Jadi sebenarnya yang dibilang beli eceran ini justru keluar lebih banyak. Belum lagi biaya dia ke warung tiap beli saset. Itu kan harus dihitung tenaga, waktu. Apalagi naik motor sekarang walaupun warung di ujung gang, itu lebih mahal sebenarnya pengeluarannya. Ini tugasnya pemerintah untuk menganalisis nih kan, berarti kalau lebih banyak mudarat kenapa harus ini kerangka berpikirnya luar biasa ini. Ini mantap nih. Jadi sebenarnya
bapakku juga dulu nggak kaya-kaya amat, tapi karena zaman tahun 80-an bede ada saset, dia beli biskuit black gede, gede. Beli bas di koperasi kantornya 1 karung gitu. Dia masih bisa hidup juga gitu loh. Iya. Nah sampai di sini keren saset. Sebelum lanjut ke Rejus ya, Tiang ingat dengan Beli Robi punya analogi itu. Beli Robi pernah Tiang dengar bilang sampai melekat sampai hari ini di kepala Tiang. Sampah plastik ke laut, hanyut, kita kira selesai masalah kita. Ternyata masih ada karena plastik dimakan sama ikan. Ikan tuh kembali lagi ke meja makan. Kita makan, tuh mau ada karma pala. Kalau diperdalam lagi analogi ini keren analoginya keren ini bahwa saset mumpung dia enggak saset sampo itu kan kadang-kadang kita sepelekan. Ya, yang penting hilang jadi mata kita ke laut. Ya, ke laut ya. Habis itu masuk ke jadi mikroplastik, Mikroplastik. masuk ke tubuh ikan, balik kita makan. Gitu sebenarnya alam itu hukum alam ini menghukum kita juga pasti ujungnya kepadamu gitu nggih, Bli. Iya. Coba dijelasin sedikit Bli, Bli. Kalau di Bali kan ada kan 3 karma itu kan. Sancita karma pala, Prarabdha karma pala, Kriya Manarobha. Salah satunya adalah yang paling cepat kan, instan. Ya. Jadi ini semuanya instan, karma yang kita lakukan ya. Dapat waktu kita masih hidup gitu. Nah, instan karma, katanya The Beatles. Yes. Nah, ya ini analogi yang mungkin paling gampang untuk dicerna masyarakat ya. Kalau kita ngomong karma secara kedewan-dewan itu kan abstrak kan. Tapi kalau ini kan udah kelihatan langsung. Dan sekarang udah banyak penelitian juga. Kalau orang juga mungkin begitu habis tahu kita makan mikroplastik terus efeknya apa gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak penelitian dari LIPI bahwa mikroplastik yang masuk ke tubuh kita itu mempengaruhi hormon, mempengaruhi apa semua. Bahkan sekarang mikroplastik ditemukan dalam plasenta bayi. Itu ya karena mertua saya sering banyak plasenta itu ditemukan sampai efeknya. Dan sekarang dengan banyaknya plastik tercerai berai di lautan. Bahkan Indonesia kan negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar ke dunia kan versi Jina Jambe. Itu berarti dan produksi plastik ini kan banyak kita kan. Terbesar kedua kebocoran sampah plastik ke lautan. Oh yang di pulau plastik dia 1 menit 1 truk. Jadi selama 1 menit kita membocorkan sampah plastik di Indonesia itu seukuran 1 truk. Jadi kita udah ngomong berapa ini? 15 menit. Udah 15 truk. Udah 15 truk. Selama kita ngomong ini udah ada 15 truk sampah plastik yang bocor ke lautan. Sedangkan kita. Nenek moyangku seorang pelaut. Malu kita sama nenek moyang kita ya. Bali ben segara gunung, pura proteksi segara. Proteksi aliran air subak, sud nyampat untung lulu. Kan tidak sinkron dah dene kita. Iya. Sementara dan termasuk pemakaian sampah plastik di ritual juga kan. Kadang-kadang tujuan kalau di Bali kan ngomong budaya. Budaya. Kita kan diskusi sesuatu yang kira-kira relevan dengan masyarakat. Benar. Tujuan daripada odalan di Bali kan adalah menyucikan jagat, menyucikan Buana Alit, Buana Agung. Tapi coba lihat catatan dari DLHK Provinsi Bali. Itu setiap musim odalan itu ada peningkatan sampah termasuk sampah plastik itu sebanyak 3 kali lipat. Berarti kan kontra raga ngai odalan penyucian sama ngeletahin barengan. Ngidang kok raga ngai upacara yang yadnya itu kan harus suci kan. Yadnya itu tidak boleh meletakkan secara skala dan iskala. Dan terbukti leluhur kita sudah mampu melakukannya. Dan kenapa kita harus merubah atau melanjutkan tradisi yang akhirnya tradisi sebenarnya baik kan karena banyak sekali nilai-nilai lokal wisdom entah itu konservasi lingkungan, ekonomi gara-gara Banten ini di dalam ini bergerak memanfaatkan alam karena raga ngai Banten ulu janur akhirnya kita tetap piara pohon kelapa, tetap pohon pisang, buah-buahan, palawija itu ada karena kita butuhkan untuk upacara. Kenapa tiap 100 tahun sekali ada absen semua gumatat gumit semua itu kan konservasi kan. Kalau ada yang punah berarti salah tata kelola nih selama 100 tahun. Itu kan konservasi banget. Nah, kita tetap lanjutkan yang bagus-bagus, yang indah biarkanlah lestari. Yang masalahnya itu aja kita. Ternyata ada benda-benda yang nempel di yatnya kita, yang seharusnya kalau dia ditiadakan akan lebih bagus. Sampai kemudian itu absen. Artinya out of the space kali. Beli Robi mengupas tentang Senggara Gunung, tentang karena tidak banyak juga yang tahu bahwa beliau juga
tentang sastra Bali itu di Prarado Karmapalo, Kriomano, Sancita Karmapalo udah luar biasa. Jadi pada intinya nomor 2 itu karena ulah kita malu sama nenek moyang, ayo bareng-bareng nyamo kita berusaha lah sama-sama belajar ya Niki belajar untuk tidak jadi nomor 1 nanti ya, jangan lagi naik kelas ini sudah 1 menit 1 truk loh, jangan sampai setengah menit 5 truk. Benar. Jangan sampai ya. Iya. Nah setelah tadi Ampuro Robi setelah tadi yang potong tadi Ampuro pemerintah di reduce Korporasi di reuse dan sekarang kalau sudah tidak ini kan desain ini sebaiknya kita pakai yang bisa berulang berkali-kali ya, kan. Mentah lah anggap gitu. Ya, nah seandainya nih kan ini pakai 10 Ya, tahun juga enggak usah. apa. Ya, tapi Kecuali desain dia dicuri ini teman baru. ya, dan banyak itu terjadi. Tapi enggak apa-apa lah, berarti orang lain pakai tumbler. Ya udah Nah, terpengaruh ya kan. Iya. Nah, baru kita recycle. Recycle. Atau terakhir Masyarakat nih punya peran. masyarakat dan korporasi. Korporasi, Masyarakat nanti akan memilah. Perannya masyarakat memilah nih, karena konsumen kan. Channel mana bisa di recycle, mana bisa ini. Di situ dia sebenarnya peran. Tapi kita hanya bisa itu dibantu apabila pemerintah tadi itu punya regulasi untuk mengurangi sampah-sampah biar dia gampang di recycle. Oh perlu juga dibuatkan Regulasi. dibantu ya regulasi. Dan korporasi juga mendukung benda-benda ini gampang untuk di recycle. Cara misalnya kalau raga botol air kemasan 600 ml, itu kan banyak dicari sama pemulung tuh. Ya, benar-benar. Seandainya lebih baik ben desainer nih korporasi ini, kan selama ini botol kemasan tuh ada 3 jenis plastik. Yang dibutuhkan pemulung tuh kan cuma lapisan bening nih kan. Yang bening ya badan itu kan, itu PETE. Sementara tutup botol tagnya itu dari material HDPE sama PVC. Itu nggak bisa di recycle. Pemulungnya kayak wah ben gunting. Merek itu maksudnya ya, label gitu. Gunting, bin capnya dibuang kan menyusahkan dia. Itu juga labelnya nggak dimakan, kan nggak diminum. Kenapa nggak satu semuanya? Makanya dari reuse ini kan harus corporate dan sama ini juga harus berperan ya, supaya recycle gampang. Ke sana. Dan misalnya kalau botol bir kayak gitu kan dia tidak perlu recycle. Ya. Atau misalnya kalau ada orang merecycle gampang, botol-botol recycle banyak, gelas-gelasku juga dari botol bir yang dipotong kalau dia bisa. Jadi mendesain sesuatu yang mudah untuk di-recycle. Dan yang susah untuk di-recycle tadi itu dilarang, nggak usah aja diproduksi. Kalau makanya ini 3-tiganya hanya bisa terjadi apabila dari hulu ke hilir lah. Segara gunung lah. Dari hulu ke hilir. Di sekian perjalanan Beli Robi dan Nyamo-Nyamo Pulau Plastik itu membuat film itu 3 itu poin kinerja pentingnya nggih. Iya, reduce, reuse, recycle. Kalau sekarang kita banyak bypass ke recycle aja. Sementara di atas itu kerannya ngocor, barang-barang yang kita recycle juga banyak toksik yang susah untuk di recycle. Jadi ini tidak mendukung recycle-nya juga gitu. Dan juga tadi itu di level corporate juga karena tidak ada penegakan regulasi yang jelas, karena abu-abu dia bikin aja. Nggak tahu juga nggak dilarang. Karena poin pertama itu yang pegang regulasi itu enggak peduli sekali. Akhirnya kebablasan ya. Di recycle juga nanti pemulung cuma ngambil yang mana-mana aja. Sementara sampah sisanya itu ya tercep di alam aja. Jadi pemerintah, korporasi dan masyarakat. Karena kita bukan pemerintah, bukan juga pemilik perusahaan ini dan itu, masih punya berperan di pemilahan. Itu yang membuat Beli Robi begitu intens. Pemilahan. Iya, tapi harus didukung oleh regulasi dan desain. Akan semakin aleh lah. Konyang guys, ekonomi jalan, anggaran pemerintah untuk rehabilitasi lingkungan juga tidak terbuang sia-sia. Masyarakat dari pemilahan itu juga bisa dapat keuntungan kalau mereka milah, kalau mereka ngolah. Oh ya, keren lebih. Artinya tergambar lebih dalam dia tentang negara gunung yang ada tentang Karmapalo. Ingatnya mau yang buang-buang sampah plastik ngawal di got dia, habis itu dari got dia ke sungai, dari sungai dia ke laut. Ada mikroplastik yang akan kita minum dan itu juga sampai ke penelitian terakhir sampai ke bisa mempengaruhi plasenta di janin. Wih, ngeri ya. Ngeri. Jadi ayo rubah perilaku pelan-pelan yuk. Sama-sama Tian juga belajar, kita komitmen belajar untuk pemilahan yang konsisten ya, yang sungguh-sungguh. Apalagi kepala rumah tangga yang nonton ini, presidennya atau ibu negara,
atau dibalik Ibu Presiden dan Bapak Negara. Ayo kita sama-sama kita mulai aware nih. Sama-sama ya. Ya. Kalau sendiri-sendiri kayak gini susah ya. Iya. Memang makanya harus 3 elemen ini Iya. sinergis lah. Termasuk yang beli bilang tadi pas ketemu tiang nih ke awal-awal kita ngobrol nih ke Trihita Karano. Itu yang tidak lengkap jadi debat gubernur kemarin karena Karena lingkungannya Iya. nggak ada. Mudah-mudahan ke depan pelemahannya nggak ada. Jadi dibahas. mudah-mudahan ke depan saking pedulinya kita mulai dengan lingkungan 3% itu jadi naik sehingga di bagian berikutnya akan dibahas Jadi lebih. prioritas. Itu harus menjadi diskusi publik. Kalau kita serius jangan cuma cerita karena itu jadi jargon aja ya, tapi pada prakteknya, pada kehidupan berpolitik, pada kehidupan berwirausaha itu menjadi less priority gitu. Itu aku pikir ya sayang juga kita pakai jargon cerita karena tapi kita tidak implementasikan di peran kita di masyarakat gitu. Jadi Trihita Karano ini biar jadi garda yang agak di depan ya. Betul. Dan diimplementasikan. Nggih. Maksudnya selama ini kan kita udah banyak sekali punya slogan kan. Tapi kalau nggak diimplementasikan ya jadi gagasan aja. Tidak sesuai dengan Trikayu Parisuda kan. Jadi cuma gagasan, jadi jargon dibicarakan tapi di actionnya beda ya, nggak koheren bahkan ya. Dia kurangi sama plastik tapi rapat pemerintah nanti, plastiknya banyak sekali. Dan sering itu gitu. Ya sering ya. Sering. Jadi seremonial ya dia. Aku pikir juga ya kita sama-sama saling mengingatkan. Aku juga bersyukur juga bisa konsisten juga karena didukung oleh support system kan. Keluarga juga saling mengingatkan, teman-teman juga saling mengingatkan. Dan memang kita sebagai makhluk sosial kan memang harus saling mengingatkan ya, sama saling belajar, saling mengingatkan. Nanti habis nonton podcastnya nyamo tiang sarankan untuk dengar karya-karya Rafiqullah ya. Yang pertama kembali ke akar, kita bicara Trihita Karano, bicara Karmapala tadi, bentuk kita kembali ke akar sebenarnya itu bagi tiang ya. Lihat lagu, ini lagu keren ternyata beli Robi bisa naik pesawat jadi pilot. Mantap sekali itu. Keren sekali. Dan setelah itu tetap semangatnya karena kita tangguh, ini orang tangguh karena kita adalah dinasti Matahari. Ya, kita nih dinasti ya, kita bibit unggul ini. Kita akan jalankan sesuatu yang memperbaiki diri, setelah itu mendirikan kebaikan dengan lingkungan kita yang semakin baik di masa mendatang. Berikutnya beli Robi ada membuat yang dia agak ken Bali nih. Karena dia juga pengguna sosmed walaupun tidak terlalu sering sekali. Dia pernah baca Bali menjadi tempat pariwisata yang tidak layak dikunjungi nomor 2. Kira-kira ada nggak faktor sampah yang akan menyebabkan itu jadi nomor 1 sehingga kita nggak layak dikunjungi? Itu ngeri sih. Kalau aku lihat dari berita itu kan itu statement itu dari satu media ya, itu kan diukur dari sustainability kan, sustainability design, dari kemacetan dan lain-lain. Sampahnya ada di sana? Sampahnya pasti juga, pasti karena kita target untuk mendapatkan duit dari pariwisata di Bali kan sangat kencang banget nih kan. Dengan cara kalau aku lihat arahnya sih quantity tourism. Jadi mendatangkan semakin banyak orang nih. Mendatangkan lebih banyak wisatawan nih. Semakin banyak semakin cuan gitu. Nah, tapi kita juga harus kuantitas diukur terus ya. Ada target nih. Target pusat. Padahal setiap satu tamu yang datang tuh pasti menghasilkan sampah. Pasti ada konsekuensi, menghasilkan sampah, dia akan mengisi ruang, dia akan pakai kendaraan yang mengisi kemacetan jalan. Itu adalah konsekuensi yang kalau mau itu silakan, tapi ada konsekuensinya. Nah, sekarang kalau untuk jualan, sales, ini kan pariwisata ini adalah suatu industri ya. Industri juga ada promosi, ada marketing gedenya ya. Marketing pemasaran ini gede. Di dalamnya ada promosi, ada sale penjualan, ada customer service yang artinya menjaga kepuasan tamu. Nah, sale-nya kita udah jago nih. Wah, jualan Bali. Laku ya. Ayo jualan. Tapi rame gitu. Benar. Kan? Tapi dari tamu datang ini ada hal-hal yang rusak, lingkungan kita rusak apa semua. Dan harusnya marketing ini juga harus perbaiki ini dong. Kalau kita beli barang elektronik udah itu waktu barang ini rusak harus ada service centernya dong. Service centernya harus kita kirim ke Singapura apa semua, berarti kan sale-nya bagus tapi kepuasan customer-nya nggak dijaga gitu loh. Engagement customer-nya nggak dijaga. Sekarang kita juga harus pikir tamunya puas nggak? Masyarakat yang mendiami di Bali
kena dampaknya secara lingkungan enggak? Macet enggak? Itu kan harus menjadi pertimbangan-pertimbangan ya. Karena sebenarnya macet pun itu juga adalah kerugian kalau di ekonomi, karena time is money ya. Ya, waktu itu adalah uang. Kalau kita 3 jam selama 1 hari macet, berarti kita hitung aja 8 jam kerja, UMR-nya berapa, kurangi dengan 3 jam kita buang uang, itu juga pengeluaran gitu loh. Nah, apalagi dengan keterlambatan, kalau kita ke airport macet ketinggalan pesawat, itu udah rugi, udah karma pala instan karma. Nah, jadi ada rembetan yang ada banyak sekali hal yang kompleks yang perlu kita pertimbangkan, karena orang datang juga perlu air tanah di Bali. Cukup nggak? Orang datang juga pakai energi di Bali, listriknya pasokannya cukup nggak? Juga pakai tempat, pakai desa Kalapatra lah, pakai tempat, pakai waktu, pakai keadaan. Ada potensial konflik nggak? Dengan adanya banyak orang dari berbagai macam kultur negara ini kumpul dalam suatu tempat yang kecil kayak Bali, pasti ada clash. Budaya di negaranya mereka yang liberal, mereka masih sini, pasti konflik. Jadi kita selama ini berkutat di begitu udah jadi masalah, tapi akar permasalahannya nggak pernah dibahas. Konflik bule nakal apa semua kita dibahas setelah dia jadi kejadian. Itu namanya kalau reaktif namanya kita. Sementara bukan proaktif gitu. Akar permasalahannya harus kita ngomongin. Kembali ke akar. Kalau problemnya di mana ini? Ngomongin ngomongin datangin banyak orang. Kalau dulu bulenya turisnya baik-baik kok ya, karena dulu enggak sebanyak sekarang juga, dan dulu ada Maxstores juga, orang juga enggak orang berantem di Kuta juga enggak ada yang di Sukmapatra juga masih harmonis ya, masih seimbang harmonis antara ya, yang datang dengan ruang kita. Sekarang kan terjadi konflik persaingan lapangan pekerjaan, multikultural budaya ini akan terjadi clash. Kalau dia terlalu tadi itu daya tampung, daya sosial, daya lingkungan itu jadi pertimbangan kan. Macet, dan juga mereka akan menghasilkan sampah. Nah, kalau ukur-ukuran Bali sudah siap menampung, menyelesaikan masalah ini, maksudnya kayak kita jualan barang elektronik, tapi kalau barang elektroniknya rusak, kita siap punya service center perbaikan. Service center, sampai ke sana nih service centernya harus kita. Ini kan dunia marketing ya, pariwisata adalah jualan kan. Jadi marketing itu, sale itu hanya bagian kecil dari marketing, penjualan. Tingkat engagement untuk menjaga kepuasan customer supaya mereka tidak komplain, supaya mereka nggak bikin review jelek. Oh, Bali banyak sampah, Bali tidak layak dikunjungi. Ini juga kepuasan customer, ini juga harus kita pikirin. Dan juga orang-orang yang tinggal di Bali juga harus lebih penting daripada wisatawan. Harus jangan jadi rugi aja. Jangan jadi kita dapat macetnya, kita nggak dapat duitnya gitu loh. Pemimpin seperti itu juga harus aware nanti, pemimpin dengan efek-efek yang tidak hanya ya sekertas, udah goal nih, target udah. Tapi tidak kan ada kerugian-kerugian yang harus diuntung. Kerugian-kerugian ini adalah dampak, analisis mengenai dampak lingkungan dan lain-lain. Itu juga akan mempengaruhi daripada misalnya suatu produk ini setelah dia menjadi post use, dia setelah dia digunakan, sampahnya ini juga sebenarnya harus dihitung dalam biaya penjualan itu. Coba sekarang kalau biaya untuk mengolah sampah plastik itu dibebankan juga ke produsen. Ini maksudnya. Dibebankan ke produsen, pasti nggak mungkin harganya murah. Pasti kalau dia di-include-kan dengan biaya perbaikan lingkungan, pasti harganya mahal sekali. Dan pada waktu dia mahal, masyarakat tidak ada yang mau pakai. Nah, itu yang nggak akhirnya anggap gue masih ngado deh, anggap gue sedang masalah, gayakan terus. Apalagi pemerintah belum larang nih, mumpung gini. Cuan gitu ya. Dan kita juga nggak sadar biaya perbaikan lingkungan juga keluar dari anggaran belanja daerah kan. Nanti dibebankan ke masyarakat juga, suruh menangani. Padahal menurutku adalah idealnya ya sama-sama dapat untung lah. Kalau misalnya masyarakat itu dia ngurus organik, dapat misalnya kayak ya pupuk kompos ini kan juga mahal harganya, dibeli oleh pemerintah, entah itu dari subsidi pertanian gitu, yang lebih pro membeli produk itu dari masyarakat, dibagi ke petani gratis karena ada subsidi pupuk gitu. Tapi pemerintah juga beli, atau sektor pariwisata, hotel-hotel juga perlu punya taman apa semua, dia beli dari masyarakat. Atau taman kota juga perlu pupuk, dia beli dari masyarakat. Kan duitnya di dalam. Habis itu duit-duit untuk plastik ini juga kan masyarakat misalnya tukar beras, tukar apa semua, ini jangan diambil duit dari desa, dari masyarakat. Ini bebankan ke CSR-nya perusahaan produsen. Ya. Mana CSR-mu? Ini kan
sampahmu tanggung jawabmu nih secara hukum kita. Regulasi kita adalah semua produsen bertanggung jawab pada sampah yang dihasilkan kan. Sini kamu yang itu pemerintah lagi yang harus tegas. Diling gitu ya. Benar, masyarakat juga harus sadar. Ini jangan sampai kas desa manggo nih bebankan aja ke perusahaan-perusahaan yang gitu kan. Dan mereka juga mau kalau sudah dipilah pasti mereka tidak mau jadi perusahaan buruk kan. Pasti mereka akan, karena SOP-nya sebuah perusahaan itu kan harus bertanggung jawab pada produknya mereka. Pasti mereka mau, asalkan sepakat semuanya. Regulasi ada, masyarakat sadar dan ketegasan ada ya. Artinya demi kebaikan generasi berikutnya. Betul. Dan sekarang kalau dicampur ini misalnya kayak apa semua nggak ada amburadul lah. Aku pikir kalau cuma sampah itu dibuang ke TPA itu nggak perlu jadi jenius. Kalau solusinya adalah membuang ke TPA, nggak perlu sekolah, orang bisa bikin regulasi itu adalah solusi paling primitif gitu. Hanya memindahkan sampah dari A ke B gitu. Dianggap solusi, bukanlah solusi. Bukan solusi, itu adalah menurutku sangat primitif. Solusi itu adalah mengelola sampah, bukan membuang sampah. Mengelola sampah ini baru aku pikir beradab dia. Dan disinilah sistem itu diperlukan kan. Bagaimana mengelola sampah ini? Ya ada nilai ekonomi, ada nilai solutif, tidak pemecahan masalahnya tidak menimbulkan masalah baru. Kalau misalnya kalau kita bakar kan ekonominya tidak ada, udah dibuang. Lagi pembakaran juga perlu biaya, kan? Resiko juga pembakaran perlu biaya, perlu energi besar. Ini dari mana? Kita lihat aja energi yang dihasilkan oleh Indonesia ini source-nya dari mana? Sedikit orang punya sang loh sekarang untuk bakar kan pasti ada energi lain yang harus energi dibeli. Lain, misalnya energi pakai batu bara gitu misalnya. Belanja akhirnya kan? Belanja batu bara, pakai batu bara, dan selama ini juga batu bara menjadi wacana yang serius sekali diperdebatkan di konferensi lingkungan saat ini kan, termasuk G20, pokoknya COP 2930 ini energi fosil fuel ini menjadi salah satu tantangan tersendiri karena dunia termasuk Indonesia lagi mengarah ke zero emission 2050 dan 2060 untuk mengurangi penggunaan energi-energi yang mengotori. Dan batu bara ini salah satu energi yang paling polutan kan. Kalau ini misalnya seandainya gitu dipakai sebagai bahan bakar, ya mungkin sampah yang menduduk ini hilang, tapi ada polusi baru baru lagi gitu. Dan biayanya juga nggak sedikit. Nggak ganggu pandangan karena tumpuan sampah, tapi ganggu pernafasan karena pembakaran. Bisa jadi begitu kan? Juga. Dan banyak wacana kayak kemarin Jabodetabek itu AQI, Air Quality Index-nya itu melebihi 150 yang ditetapkan oleh WHO dan polisi apa semua. Bukan cuma gara-gara 15 juta kendaraan yang tumpah ruah di Jakarta, tapi juga gara-gara ada 8 PLTU batubara di sekitar Jabodetabek juga mempengaruhi itu penyumbang terbesar bahkan ya. Nah ini kan harus menjadi pertimbangan, jangan sampai kita menyelesaikan suatu masalah tapi menciptakan polusi baru. Dan juga akan mahal gitu loh. Kalau udah kepemilahan kan udah dikit resikonya. Dan selama 10 tahun terakhir kita concernnya kan ke pemilahan, sumber. Ngapain kita menguji cobakan sesuatu yang belum terjadi, tapi secara kalkulasi kasar itu udah terlalu risiko lah. Dan orang kan mengambilnya kayak ikut aja Singapura. Ya Singapura kan penduduknya dikit, negaranya dikit, karakter sampahnya juga beda gitu loh. Kita kita penduduk banyak, berapa kompor, berapa sang yang harus kita habiskan, dan anggaran pemerintah akan habis hanya untuk beli sang, nunjel lulu gitu. Berarti di Robi tetap ya pilah yes, bakar no. Potongan yang meriah untuk beli Robi luar biasa. Terakhir beli karena ini diskusinya luar biasa ya. Terakhir memberikan yang sebuah semangat, sebuah masukan, closing statement ini ya, kalimat penutupnya beli tentang Tuhan tidak menciptakan sampah. Nah, ini budaya, konteks budaya nih. Ini relevan ya juga kalau kita misalnya mengklaim diri kita sebagai makhluk spiritual gitu, makhluk yang beragama gitu. Berarti kan kita meniru cara-cara alam, cara-cara semesta, cara-cara Tuhan bekerja kan. Karena kita pelajari itu di pelajaran agama, cara Tuhan. Banyak agama juga bilang kebersihan bagian dari iman gitu. Kita di Bali juga tidak boleh bikin letah secara skala dan niskala, tidak boleh mengotori jagat gitu. Berarti kan kita melihat bagaimana alam ini bekerja kan, tanpa campur intervensi manusia ya. Hutan gitu, misalnya Tuhan menciptakan hutan, itu kan
daun-daun yang mati, hewan-hewan yang sudah mati juga atau busuk. Dia sebenarnya kan di praline diurai menjadi kehidupan baru kan, dia jadi bakteri, dia jadi nutrisi bagi tanaman-tanaman. Jadi semuanya siklus. Nah, sebenarnya desain sirkular ekonomi ini sebenarnya kan kalau dia bisa pakai itu sebagai model, berarti kan kita tidak menciptakan sesuatu yang sampah kan. Iya. Utpeti, stiti, pralina tadi nih ya kembali. Utpeti, stiti, pralina, penciptaan, utpeti, produksi, stiti adalah pemanfaatan, perawatan dan lain-lain, dan pralina adalah mengembalikannya mengurai kembali menjadi kehidupan baru, siklus. Apalagi di budaya Bali kan budaya siklus, air kita siklus, udara kita siklus. Dan seharusnya juga produksi kita atau kegiatan ekonomi kita juga harus siklus dong. Kalau sudah siklus ekonomi, inilah namanya sirkular ekonomi. Kita dengung-dengung ya ke situ kan. Sirkular kan siklus kan. Ekonomi ya kegiatan manusia ini. Dan dari dulu ngomong soal ekonomi ini agak berat sih. Dari dulu kita selalu dihadapkan pada dua hal. Pilih mana nih? Ekonomi atau pelestarian lingkungan? Amun sing kene kan UMKM sing jalan oke dapat semua. Oke, tindakan ekonomi. Kalau kita nggak eksploitasi tebang hutan kan kita nggak bisa jualan. Kalau kita nggak keruk kita untuk tambang kita nggak bisa jualan. Bisa sih sebenarnya jalan. Sama-sama jalan maksudnya. Sama-sama jalan. Kalau dikasih dua pertanyaan ini, aku pikir pertanyaan yang salah. Pertanyaannya salah. Kenapa dipisahin gitu? Karena menurut Rage sesuai buku ekonomi dasar, tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk mencapai kemakmuran. Ya, bukan memilih antara dua itu ya, bukan ya. Nah, ini kaitannya ini menarik. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran sesuai ekonomi adalah kondisi di mana kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Kebutuhan ada banyak, tapi yang paling primer ada 3, sandang, pangan, papan. Yang paling primer dari 3 ini adalah pangan. Sing makan ngodar. Pangan tumbuh dari mana? Pangan itu dari tanah, dari air, dari alam ya. Dari alam gitu. Kan? Alam di alam dia tumbuh. Iya, dari alam dia tumbuh. Jadi kita tarik balik, tindakan ekonomi yang menghancurkan alam adalah tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan textbook ekonomi. Berarti tidak bisa dipisahkan. Kegiatan ekonomi harus melestarikan alam. Makanya dari dulu di Trihita Karana itu tidak boleh dipisahkan komposisi dalam semua agenda, entah itu agenda politik, agenda pembangunan, agenda berkreasi, agenda berkegiatan, itu semuanya komposisinya harus seimbang antara hubungan manusia dengan manusia, ekonomi, hubungan manusia dengan alam, pelestarian, dan hubungan manusia secara spiritual ya, biar nggak depres. Sekarang kan tingkat depresi manusia meningkat kan? Karena tadi itu keadaan kita, kesehatan mental itu kan menjadi problem bagi kita karena dua ini tidak seimbang. Kalau kamu mau bahas tentang di ranah politik pun, kalau kamu bahas tentang ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi, kamu harus bahas tentang pelestarian lingkungan juga gitu loh. Harus seimbang Trihita Karana. Luar biasa. Satu kalimat penutup Beli Gede. Robi Nafikula adalah kegiatan ekonomi tidak boleh merusak alam. Sukses Robi, luar biasa. Terima kasih ilmu-ilmunya, rahayu. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Semangatnya Mo. Ini menarik ini. Ini lagunya tentang nyepi, tapi kalau kita kontekskan dengan isu sampah, kita harus kasih tepuk tangan untuk Bali sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan regulasi pengurangan sampah sekali pakai. Harus kita lanjutin lagi dong. Harus sportif, mantap. Gubernurnya sekarang yang ngeluarin regulasi kan harus lanjutin lagi nih Pak Yan. Dikawal, harus ditingkatkan. Saat dia datang, ku rasa tenang. Meski gelap malam, ku rasa bintang lebih terang. Yo Nano. Saat semua semakin cepat, Bali berani berhenti dan menyepi. Sekali lagi ya. Saat semua semakin cepat, Bali berani berhenti dan menyepi. Terima kasih Beli Gede, Robi Nafikula, ikan lohan, ikan hiu. Demi Tuhan, I love you. I love you too, bro. Woo.